tahun 2024. Kesempatan yang berbahagia ini tentu saja yang pertama kami menyampaikan ucapan selamat datang. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini diberikan kesehatan, kekuatan. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan ucapan terima kasih Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara, para saksi PPK, Wabil Khusus Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang sudah berkesempatan hadir. Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara untuk pemilu tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pleno rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah pada Jumat 1 Maret 2024 menuai protes para saksi partai politik, dugaan kecurangan masif dan terstruktur yang dilakukan oleh KPU. Hal tersebut disampaikan Miswan Rodi, saksi Partai Nasdem, bahwa ada mayat hidup bisa memilih. Ada gerakan-gerakan penyelenggara yang merugikan seorang calon legislatif. Hal kecurangan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu. Tetapi penyelenggara pemilu di bawah KPU karena C6 dipegang oleh KPU ke PPS, KPPS baru ke calon pemilih. Satu orang menandakan oleh dua peserta pemilu itu diperbolehkan sepanjang dari partai dan melaksanakan rekapitulasi, kemudian apa yang disampaikan Pak Miswan tadi dari apa yang terjadi kita sampaikan dalam forum ini dan mana yang harus kita sampaikan dalam forum lain. Silakan Pak Adeko. Ya. Kemudian yang kedua, saya komentari sama ibu ini. Ibu ini SDM-nya mungkin belum nyampe kalau tentang pemilu, ya. Tapi ini kan masalah bagian daripada pemilu. Kalau cuma menghitung-hitung aja, selesai 2 hari saya jamin ya. Selesai pasang slide, oh ini di dapil ini kecamatan. Ini kita bukan hitung kampung lagi, itu hitung kecamatan. Belum kecamatan kecil, ya. Tapi masalah yang ditimbulkan ini. Sekarang ketua ini sebagai komisioner KPU mengetahui kejadian apa yang saya sampaikan ini. Ketika ini mengetahui kejadian apa yang sudah diperbuat oleh seorang pimpinan, jadi saya jangan berasumsi seolah ini ada perintah seorang ketua KPU untuk melaksanakan mainan-mainan ini yang masih di Kabupaten Lampung Tengah. Kalau hasil sudah bisa dibacakan, hari ini kami tidak menempatkan saksi pun sudah terima. Orang ini sudah online kok sampai dengan pusat sana, ya Bu? Nggak penting itu. Cukup Pak. Ini yang penting masalah ini. Jawab dulu masalah saya. Kalau PBI mau dilanjutkan, ini bagian daripada taktik yang tadi disampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Saya ingin menunjukkan bahwasanya pemilu ini nggak benar di Lampung Tengah, tapi kok diem-diem aja gitu. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Satu aja ya. Setelah itu saya melanjutkan. Terima kasih. Pleno ini tadi diawali dengan penyusunan tatib. Ya. Tatib ini disusun ketika kesepakatan antara pimpinan dengan kami sebagai peserta. Kami tidak akan sepakat apabila tatib ini tidak diawali dengan penjelasan tentang apa yang kami sampaikan. Baru kita pada proses penghitungan. Ini kan tatib tadi yang dibahas. Saya usulkan supaya ini diselesaikan dulu. Masalah ini di awal. Ya, kalau perhitungan ini saya jamin 2 hari selesai. Sudah punya. Kampung Gunung Agung, apabila ada yang mencoblos partai nomor 1 harus masuk ke nomor urut ini, mau nomor siapa saja. Itu keputusan dari ketua KPU atau siapa? Tidak ada. Kami tidak pernah memerintahkan. Panggil ketua PPK Terusan Munyai, hadapkan dengan kami juga akan panggil saksi-saksi untuk clear. Ini sudah masuk ranah hukum. Saya minta pleno ini diawali dari Terusan Munyai dulu. Sebentar Pak. Itu yang saya bilang tadi. Kita tidak. Nomor lain, itu harus dijawab oleh ketua yang penanggung jawab loh. Kalau ketua nggak bisa jawab, ngomong aja. Saya mohon maaf, saya nggak jawab. Saya ingin mundur nih jadi ketua. Enggak begitu. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab hari ini. Saya hari ini adalah dalam bukan tegang, sebenarnya dinamika ya. Kita ingin sebagai peserta pemilu ini dihargai. Mereka itu kan penyelenggara. Penyelenggara ini kan digaji oleh kami juga ya, gaji rakyat.
Ya, maksudnya kalau ada hal-hal yang perlu dibuat terang benderang, kita ini kan menganut pemilu yang transparan, jujur dan adil, itu harus kita tegakkan. Ada masalah-masalah yang terjadi di Dapil 2, kemudian ada yang terjadi di Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5. Ini menunjukkan bahwasannya ketidakmampuan daripada penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka memanage pemilu yang diharapkan oleh kita semua, oleh rakyat Indonesia, supaya benar-benar transparan, jujur, bersih, dan adil. Terkait terusan dulunya gimana, Ketua? Terusan U-nya itu udah bukti nyata itu kejahatan pemilu. Mereka itu berani melawan peraturan perundang-undangan, berarti melawan PKPU dengan menghitung dengan caranya sendiri. Kemudian ada mayat hidup bisa memilih tuh di Dapil 4. Kemudian ada yang merugikan gerakan-gerakan penyelenggara yang merugikan seorang caleg. Kalau saya sebagai Partai Nasdem ini tidak merasa dirugikan. Cuman sebagai penegak demokrasi yang jujur, adil dan bersih, saya harus tampil di depan untuk menegakkan ini di Kabupaten Lampung Tengah ini. Dalam prosesnya apakah sudah melalui Bawaslu yang disampaikan oleh Ketua tadi, kan ada kanalnya, Pak? Sudah ada, Bawaslu sudah kita laporkan. Tetapi ini kan penyelenggara ini di bawah pimpinan KPU. KPU ini yang megang C6 itu asalnya dari KPU Kabupaten Lampung Tengah, kepada PPK, kepada KPPS, baru kepada calon pemilih. Tidak ada yang melalui Bawaslu dulu. Kemudian penghitungan suara yang mengesahkan, seumpama ada yang menyoblos tuh partai nomor 1, di nomor urut berapa saja, ini harus masuk ke nomor tertentu. Ini ada kesepakatan, menyalahi, melawan undang-undang, hebat benar. Masa PKPU dilawan, undang-undang dilawan, luar biasa. Artinya ada indikasi kecurangan ini sudah direncanakan? Sudah direncanakan. Mereka itu di kecamatan tidak berani melaksanakan itu ketika tidak konsultasi dulu sama Ketua KPU. Hal tersebut dikatakan Munir Abdul Haris, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut dia, teman-teman penyelenggara di bawah tak menyadari. Dia mendapat perintah, justru mereka yang menjadi korban. Salah satu kontestan, bagaimana kita tidak berpikir begitu? Kalau misal di beberapa tempat, contoh ini yang nyata ya, di TPS 19 Desa Sendang Asih, suara saya 73 jadi 0. TPS 04 Sendang Mulyo, dari 39 menjadi 0. Kemudian TPS 8 Kalidadi, 15 menjadi 5. TPS 5 Sukosari, dari 14 menjadi 4. TPS 3 Sri Purnomo, dari 19 menjadi 9. TPS 8 kali TPS Watu Agung, dari 12 menjadi 2. Ada 4.071 TPS yang saya tidak pantau. Bagaimana saya tidak mempunyai prasangka bahwa ini adalah TSM yang melibatkan penyelenggara pemilu. Saya sedang tidak kilas balik. Itu semua sudah diselesaikan di PPK, benar. Tapi ini menjadi catatan bahwa pemilu di Kabupaten Lampung Tengah tidak berjalan dengan baik-baik saja. Ada pengertiannya secara mendalam, mendasar dan substansial adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai kita hanya berlindung di balik urusan prosedural yang itu melukai hati masyarakat. Kalau hal ini terjadi, maka secara otomatis ketua adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses disintegrasi masyarakat, konflik horizontal yang akan terjadi di masyarakat. Ini hati-hati ketua. Ketua bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lampung Tengah. Jangan sampai kemudian KPU yang merupakan wasit, yang merupakan penyelenggara, yang kita harapkan bisa berbuat adil, ini penting. Masih ada pilkada ke depan, masih ada pileg lagi. Kalau terus-menerus seperti ini, maka abang nanti akan dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Cukup, terima kasih. Silakan dulu. Harus hati-hati ini persoalan pemilu ini. Silakan dulu. Kalau melukai rasa keadilan masyarakat, kalau masyarakat duduk, dibilang tidak kondusif. Silakan duduk. Dibilang, oke. Cukup. Di TSM, belum lagi di Desa Mataram Putih, seorang kepala kampung menungguin orang milih di depan milih begini. Cukup, Bapak. Cukup. Biarkan dulu, jangan dibatasi. Cukup Pak, karena kita masih ada yang lain. Kadang teman-teman penyelenggara di bawah ini tidak sadar kalau mereka mendapatkan perintah yang nanti justru yang akan dikorbankan adalah mereka.
Oh ini kan jangan Cari sampai kambing hitam ada dia. perintah dilaksanakan itu tidak sesuai dengan perundang-undangan, akhirnya jadi korban. Tapi Katurgadunya itu nggak berani melaksanakan Ada itu dugaan karena ada perintah. Bang ya? Ada dugaan perintah untuk melakukan pelanggaran gitu. Pasti. Dugaan, ada Pasti. dugaan perintah. Ini bukti semua nih. Yang katanya dijamin keamanannya, dijamin ininya segala macamnya. Tapi nanti kalau ketemu lawan, kena kanyut itu, masuk itu. Selanjutnya, saat para saksi protes, Ketua KPU Lampung Tengah Irwan Indrajaya menegaskan Ketua KPU bersama jajaran komisioner tidak pernah memerintahkan PPK, PPS, KPPS untuk melakukan tindak kecurangan yang masif dan terstruktur, dan tak pernah memerintahkan penyelenggara di bawah untuk memenangkan salah satu paslon. Jumlah 12616. Data pengguna surat suara 16222. Jumlah surat suara yang digunakan 12616. Jumlah surat suara dikembalikan oleh perempuan 39 jumlah 78. Jumlah pengguna hari ini B1 tambah B1 12616. Jumlah seluruh pemilih bisa berintah yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 16, perempuan 13, jumlah 29. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi di setiap TPS itu adalah hal-hal yang sudah disepakati diatur. Saya perdengarkan video. Saya tadi sudah mengatakan tidak. Rekaman video Ketua BPK. Saya tidak pernah memerintahkan Anda untuk mau membuka itu. Sementara tadi saya disepakati untuk tidak, saya juga tidak. Mohon maaf ini Pak Miswan, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Kalau Pak Miswan menyatakan bahwa mohon maaf, saya tidak bisa menjawab dan Bapak bilang bahwa sampaikan saya harus mundur, silahkan. Ya, BPK, BPS, KPPS, apalagi tadi beberapa saksi menunjuk Ketua KPU memerintahkan yang katanya dengan TSN. Saya Irawan Indrajaya tidak bisa berdiri Pak di sini. Ini saya jawab secara pribadi karena sudah menunjuk pribadi. Saya jawab secara pribadi. Secara kelembagaan, apapun yang terjadi di dalam proses kontestasi demokrasi, ini ada kanalnya. Ruang untuk rekapitulasi ini bukan ruang debat. Ibu bapak sekalian juga harus paham sebagai saksi. Kalau saya bicara tentang bagaimana konstruksi politik, mestinya ketika menurunkan saksi yang ada di TPS, mohon maaf ini kalau saya salah, mestinya juga orang-orang yang mampu memberikan argumentasi secara kapabel di TPS. Mohon izin, mohon maaf, karena tadi sudah menunjuk Irawan Indrajaya, Ketua KPU, sekaligus saya menyampaikan. Secara pribadi saya tidak ada perintah terhadap semua PPK. Boleh dicek. Saya kirimkan, saya tunjukkan, dan saya akan dengarkan kepada saudara-saudara semua apa yang saya sampaikan di setiap hari. Izin, supaya kita punya frame yang sama. Kita tidak boleh mendiskreditkan orang lain. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Delta TV melaporkan.